terpesona. Aku terpesona. Makasih. Bentar. Makasih. Kok situ yang memiliki tingkat kepedean di atas rata-rata. Waduh, Di atas terpesona. Iya. Pasti di bulan-bulan ini kan bulan penuh pesona. Terpesona. Ku terpesona. Balik lagi ya. Kan pesona Indonesia. Bukan. Pesona Indonesia. Tapi kita nggak lagi bahas itu. Terus apa dong? Kita lagi bahas Elre ini udah di Sabtu lagi. Wow. Ya ampun, kita udah kembali lagi loh di sore hari ini jam 4:30 sore di LM Radio. El Radio Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Wah, kalian Pasti- kampok sekali. Kompak. Oh ya. Kampok. Aduh, Wah, aduh. pasti teman-teman yang di rumah ini udah tersepona sama kita ya. Terpesona. Nah, saya bilang apa? tersepona. Salah dengar Salah. berarti kalian. Gimana sih? Tapi kita ini mau bahas apa coba sore-sore ini? Ayo. Malam minggu ini. Bahas. Ya, kenapa lihat saya kayak gitu? Masih mau curhat? Gimana? Iya, ini curhat ini, curcol. Ada apa di? Kok merinding saya. Cerita horor. Bukan. Kamu lagi ada deket-deket sama siapa gitu? Jadi malu. Ya ampun. Jangan di sini dong. Iya, nanti aja ya. Karena memang orang-orang yang lagi punya relasi kayak kamu nih. Dan kalian ini biasanya itu kan ada suatu hal yang membuat hati dekat. Berbunga-bunga gitu Iya. ya. Berbunga. Sido Mulyo di sini. Bukan. Itu tempat jualan Ya ampun, bunga. ya ampun. Nah, kelihatan kan nggak sadar. Mabuk asmara. Yes, bisa aja. Sore ini kita mau bahas relationship. Wow. Relationship itu ada dari dua suku kata. suku kata, relation sama ship. Jadi relation adalah kaitan, Kaitan ship adalah domba. berarti adalah domba yang berkaitan. Maaf. Domba saya yang tadi berkaitan. ship itu tahu saya kapal. Kok bisa dong? Kapal yang berkaitan. Son the ship kan? Loh, itu kan domba kan? Bukan. Relation itu berkaitan. Berkaitan dengan domba adalah gembala. Oh, kan? Ya sore hari ini daripada kita mau bahas tentang hubungan. Hubungan. Karena hubungan ini memang penting. Kita dengan orang tua, kita dengan saudara atau kita dengan orang yang spesial. Ya. Yang itu nanti akan terus menemani kita sampai akhir hayat kita. Yes. Bahasanya Halus. dulu, bahasanya Iya, dulu ya, iya. kan? Tolong Ya, bagi yang jadi- mendengarkan. Gimana? Kan gini. Oh gitu, iya, iya, ditunjukin. Iya Oke. gini kayaknya ya Tuhan. Saya juga biasanya nunjukin kok waktu SD gitu. Oh itu periksa kuku. Bukan. Ya, membahas tentang hubungan itu pasti ada komunikasi dalam hubungan. Karena hubungan itu lebih dari satu orang. Ya. Bisa jadi 2 orang, 3 orang, bahkan yang tak terhingga gitu. Waduh. Dengan banyak orang. Banyak Dengan orang. banyak orang pastinya. Dan pasti di hubungan itu pasti ada goalsnya kan pasti. Goals. Kan sampai ada relationship Goals. Oh iya iya iya. Oh berarti itu. Lanjut. Balik relationship goals tadi yo. Relationship goal itu banyak loh. Sekarang dibahas itu relationship goal. Apalagi kalau temen-temen ini yang punya pasangan nih, foto relationship goalsnya. Oh, iya, iya, gitu Hashtag kan. relationship goals. Iya, ngomong kompak bareng, punya hobi bareng, katanya relationship goal. Oh iya 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 benar-benar bikin konten TikTok bareng. Terus habis itu yang lagi umum sekarang tuh yang saya lihat tuh mereka main sweetan. Sweetan. Terus sweet gunting batu kertas Oh, itu. oke. Nanti yang kalah misalkan dalam sehari itu nurutin nih mau makan apa gitu, mulai dari camilan, minuman, terus makanan besar gitu. Itu bisa jadi Ide relationship yang goals. membahayakan. Kalau kalah gimana? Ya dia yang traktir. Kalau tiap hari kalah? Ya, Ya kan itu demi konten kalau yang di TikTok. Oh, kirain beneran asli ya, jangan sampai ya. Karena memang relationship goals itu kan bagaimana suatu hubungan itu yang stabil. Stabil. Oke, stabil. Benar, karena memang dalam suatu relationship goal itu ada tanda-tandanya gitu. Satu, komunikasinya selalu lancar. Komunikasi selalu lancar. Ya. Diajak ngomong itu nyambung, ya kan? Diajak Iya. ngomong itu nyambung. Iya. Bukan
Iya, nggak ditanya apa, jawabnya apa gitu kan? Apa? Iya. Jadi maksudnya kalau misalnya orang mau punya relationship goals yang baik harus bisa saling menghargai ya. Ya yang namanya nggak cuma sama pasangan deh ya. Relationshipnya itu membangun hubungan dengan siapa saja Siapa ya. saja. Dan yang namanya dua pemikiran itu kan pasti punya masing-masing. Berbeda. Dan itu pastinya untuk saling menghargai adalah menghargai keputusan masing-masing Tuh, gitu. nggak hanya komunikasi, tapi saling menghargai. Jangan lupa, tapi saling percaya juga perlu teman-teman ya kan. Nah, Percaya, jangan dikit-dikit, wah curiga ini pasti orang ini mau ke sini. Pasti kamu bohong. Pasti kamu berdusta. Wah, Ini bukan casting sinetron kebetulan. loh, tapi kayak gitu tuh biasanya ada ya di Ada. beberapa Ada. hubungan. Curiga ada yang lain, Ya. malah jatuhnya posesif ya kan. Ya. Cek terus gitu, apa sih yang dilakukan orang ini gitu. karena kepercayaannya kurang. Mungkin ada tapi sedikit. Iya. Seharusnya setelah saling percaya itu yang baik adalah saling mendukung. Saling mendukung ke arah yang positif dong pastinya. Ayo. Ya enggak gitu juga sih. Pagi-pagi udah di voice note. Bangun kamu bisa. Semangat pagi ini. Wah. Masa pagi-pagi di telepon gitu kan terpesona. Kaget dia nanti. Waduh. Wah. Tapi apa yang kita sampaikan tadi itu nggak hanya sama pasangan aja ya. Kan bisa sama orang tua. Bisa sama orang- Kita nggak bisa orang tua nggak percaya sama kita karena kita sering bohong sama orang tua. Iya. Jangan sampai seperti itu. Terus selanjutnya nih jangan sampai kita saling memojokkan satu sama lain. Apalagi Oh, kita iya. sama temen. Itu kan apalagi sambil tengkar. Ih, kamu kan kemarin udah tak bayarin. Kamu juga. Wah, akhirnya Oh gitu. gantian dong. Iya, dan kita soroti juga katanya relationship goal adalah mencapai hubungan yang stabil kan. Stabil belum tentu dalam kondisi yang baik mulu kan. Pasti ada suatu momen di mana hubungan ini nggak baik gitu kan. Dan itu tadi poinnya Mas Putra, tidak memojokkan satu sama lain saat berada dalam hubungan baik maupun tidak baik. Jadi relationship goal nggak melulu tentang hubungan yang baik-baik mulu, yang cocok-cocok mulu. Maunya yang enak dulu enggak ya berarti? Enggak. Sampai di titik terendah kita tetap bareng-bareng. Dan punya motivasi untuk bangkit kembali. It's a goal, bro. Itu yang namanya bertumbuh dalam cinta gitu ya. Aduh, apalagi kalau kita sering memberikan apresiasi ke memuji ya kan, Bener, apapun seharinya. karyanya. Orang tua kita sudah memberikan yang terbaik buat kita. Terima kasih ya Terima Bu. kasih, Ma. Sarapannya Bye. hari ini enak banget. Aku berangkat sekolah ya. Iya, Peyuk bener-bener. dulu. Tapi juga buat rekan kerja juga bisa loh sebenarnya apresiasi kan, udah dibantu, udah Iya. backup lah ya Backup. ngomonginnya, gitu bisa kok apresiasi juga. Berarti kalau kita ngomongin relationship goals yang kita bahasakan sampaikan kita tadi itu kan mengenai bahasa-bahasa atau yang baik kita sampaikan. Apalagi bulan Februari, Wow, Kenapa emang? minggu-minggu kedua gini, hujan. angin. Enggak. Ya, bulan Februari kan musim kedua. ya, Musim-musimnya. rambutan, ya. Oh karena bulan Februari itu juga Imlekan. Aduh, ya Tuhan. Yongi ya. Ini loh banyak yang diskon. Produk-produk coklat. Ngerti kan? Coklat. Coklat. Ya, jadi berarti identik sama Valentine. Hari kasih Hari sayang. kasih sayang. Berarti kalau misalnya kita membahas tentang bahasa cinta nih ya. Ini. Iya. Jadi relationship goals itu tadi ada poin-poinnya terakhir terangkum dalam bahasa cinta. Bahasa cinta. Saya taunya bahasa kalbu. Percayalah. Istimewa. Saya taunya bahasa isyarat. Oh bukan. Bahasa apa? Bahasa Inggris coba. Saya bahasa Swiss. Gimana? Coba. Orang Swiss bilang Rudolf. Iklan permen. Aduh. Ya ampun. Kita kan bahas sama-sama kayaknya ya tentang bahasa cinta. Atau gimana sih punya relationship yang baik Iya. sesuai dengan bahasa cinta kita masing-masing ya. Dan di bulan yang penuh dengan kasih sayang ini kita mau share ke teman-teman tentang bahasa cinta. Bahasa cinta kita mau Teman-teman belajar bareng. sebenarnya udah tahu juga sih. Harusnya udah tahu. Gak usah dibahas deh. Jangan gitu dong. Jangan dong. Kita bahas aja ya. Boleh? Di mana? Di sini aja. Di Elohim Radio.
kita kembali lagi bersama kami orang-orang yang mengasihi kalian dengan Wah. bahasa kami masing-masing. Hey. Tetap di LM Radio, LM Radio Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Wow. Gimana? Bahasa cinta. Wah. Sebenarnya ada lagunya itu. Ada. Gimana? Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Memang ini lagu lagu rohani. Menyentuh hati loh. Menyentuh hati sekali. Memang kita tahu bagaimana bahasa kasih Tuhan kepada kita. Kita pun juga harus menyampaikan itu kepada orang-orang yang kita kasihi. Iya, benar. Bukannya bahasa kasih itu I love you. More than. Lebih dari itu. Lebih dari I Iya. love you. Bahasa kasih bahaya juga kalau kita nggak melakukannya. Bukannya bahasa kasih itu kalau misalkan dikasih hadiah terus gitu kan bahasa kasih tuh. Wah. Waduh. Gini ini loh. Ini bahasa kasih apa bahasa materi kan kayak gitu. Iya kan? Cuma berharap hadiah, diberi hadiah. Tapi Kasih itu memberi. dan Tulus. Woi, karena dari kasih itu ya. Menurutku kasih itu ada dua arti. oh, Kadang-kadang kita menggunakan kata kasih itu seperti tulus, lemah lembut, cinta gitu kan. Cinta kasih gitu Cinta kan. kasih. Tapi ada penggunaan juga kasih itu artinya memberi. Ayo kasihi. ya. Ayo kasih. Kasih. Iya kan? Ini. Paham ya? Iya. Tak kasih. Bener. Oh iya, terima kasih. Loh Itu kan. yang pertama. Emosi saya. Yang kedua, Yaitu kasih artinya adalah memberi. memberi. Dan menerima. Kasih ono orang itu gitu. Kasihkan. Kasihkan. Kasih ono. Kasih ono. Itu ketua RT saya juga. Tolong. Enggak. Tapi Jadi kita juga harus ini bilang kan, terima kasih. Gitu. nah, saat kita menerima kasihnya bukan kasih saat memberikan tapi kasih dalam Saat arti menerima. saat menerima. Wow. Intro yang nggak perlu diketahui. Saya bingung bahkan ini ya. Ya mungkin Ini apa? intro aja ya. Karena kita memang kita akan bahas tentang bahasa kasih. Bahasa kasih. Bahasa Betul. cinta. Bahasa kasih, bahasa cinta. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum tahu ya. Kira-kira nih aku ini bahasa kasihnya apa ya? Atau orang di sekitarku ini bahasa kasihnya apa ya? Yang saya pernah coba dulu tuh waktu di kelas pelayanan nih. Kalau boleh saya cerita ya. Dulu tuh kita dibagi yang namanya kertas kuesioner gitu. Jadi kita ngisi tuh ada beberapa pertanyaan yang kita harus isi tuh. Saya orang yang apa. Nah setelah itu dari yang saya tahu ada 5 bahasa kasih kan. Nah nanti itu dikalkulasikan dari beberapa poin. Kita itu termasuk orang yang punya bahasa kasih apa gitu. Jadi ada poin-poinnya bahasa kasih. Iya mungkin kalau misalkan teman-teman belum tahu, kita mau sama-sama belajar nih sore hari ini. Wow. Sebelum belajar, kita akan rehat karena kita ambil papan tulis dulu. Bukan. Kebetulan ini bukan ruang guru. Ruang murid di sini. Semua belajar. Semua belajar, kita semua. Karena tujuannya penting banget tentang dari bahasa kasih itu. Tujuannya adalah bagaimana kita tahu masing-masing kita. Dan kita bisa saling mengerti satu sama yang lain gitu. Tujuannya juga untuk membangun komunikasi lah ya. Iya. Membangun komunikasi untuk kita ngobrol nih sama orang lain, memahami orang lain seperti apa gitu kan. Dan banyak artikel yang membahas tentang bahasa cinta atau bahasa kasih ini. Dan rata-rata mereka merujuk pada sumber yaitu ada buku yang berjudul Five Love Language. Five Love Language yang ditulis dari penulis asal Amerika yang bernama Dr. Gary Chapman. Jadi dalam bukunya membahas 5 poin-poin bahasa cinta yang selanjutnya akan kita bahas-bahas nih buat teman-teman semuanya. Oke, kayaknya yang pertama nih ya. Yang pertama yang aku tahu itu word of affirmation. Jadi kata-kata pendukung ya. Jadi ada orang yang biasanya bahagia kalau misalkan dia diberi pujian. Tapi kalau misalkan ada kan orang yang setelah melakukan sesuatu nih
dia diapresiasi dengan pujian atau dia bahagia kalau dia dikasihkan ucapan-ucapan cinta atau ucapan kasih. Wow. Aku sayang kamu Lewat sudah ucapan bekerja ya. keras. Nah, itu salah satunya yang aku tahu. Ada lagi tentang Apa namanya? pemberian. Itu apa namanya? Hadiah. Receiving gift. Oh, ya kan? receiving gift. Ada sih satu orang ya kan, mungkin juga teman-teman di rumah mungkin juga salah satunya itu ketika melakukan sesuatu kemudian diberikan hadiah untuk sebagai bentuk apresiasi itu merasa senang banget gitu kan ya. Itu ada orang seperti itu juga. Jadi dikasih hadiah, dikasih suatu hal itu dia merasa oh terima kasih banget gitu. Wow. Dan yang ketiga itu ada quality time. Quality atau waktu yang berkualitas. Key time. Kita Wes. Bisa kalau kamu ngapain di? Quality time saya. Ngapain ya? Tidur. Kan kita Gak ngomongin masuk tentang- ya, quality time itu gak masuk ya. Kita ngomong dengan hubungan ya. Kalau itu sendiri gitu. Contohnya misalkan nonton Iya. film bareng atau jalan-jalan bareng gitu Iya. quality time. Soalnya kalau bahayanya ya Yen, kalau kita quality time-nya kurang baik nih, atau kan ini kita kan ngomongin bahasa kasih. Biasanya kalau kita udah ketemu sama pasangan atau kita ketemu dengan orang tua, mungkin lama nggak ketemu gitu kan, terus kita ya udahlah akhirnya ketemu papa mama, kita main handphone. Nah, itu loh banyak. Nah, itu banyak kan kayak gitu kejadian. harusnya kan orangnya quality time ini suka apa namanya? Kalau udah ketemu akhirnya menaruh handphonenya, ngobrol, Ya, itu saling quality mengenal, terus bertukar pikiran, gitu-gitu, tukar kado. Oh, enggak ya? Enggak dong. Yang penting jangan tukaran gitu. Oh Gak boleh itu emang gak boleh. Iya. Orang quality time seperti itu gitu. Iya, Jadi iya. benar-benar fokuskan waktunya itu untuk bisa komunikasi dan itu seru banget. Tuh. Dan selanjutnya ada act of service. Wis. Tindakan dalam pelayanan. Dalam melayani. Melayani. Jadi dalam lirik lagu Bahasa Cinta yang telah kita nyanyikan tadi sepintas, ada lirik yang menyebutkan, andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Jadi saat kita melakukan tindakan juga, harus kita imbangi juga dengan kita memberi kasih dan cinta. Dalam melakukan kegiatan tersebut atau dalam kegiatan yang sedang kita kerjakan kepada sesama kita maupun kepada pasangan kita. Pada orang yang kita tuju lah. Ya, ya, ya. Dan dalam melakukan tindakan itu jika tanpa didasari makna dari cinta, dari kasih yang memang tulus, itu jatuhnya nggak enak waktu kita terimanya. Pengalaman. Ya, pengalaman ya. Iya. Iya. Iya pengalaman. Oke, dan langsung bahas poin yang kelima nih. Itu ada sentuhan. Jadi ada orang yang punya bahasa kasih berupa sentuhan. Bisa jadi itu dirangkul ataupun dipegang ataupun menunjukkan ekspresi atau mimik muka. Nah, itu ada orang-orang yang punya bahasa kasih seperti itu. Ya. Wah, kalau aku apa ya berarti kira-kira dari 5 itu ya? Waduh. Masa Dini tak lihat-lihat ini menyentuh tanpa menyentuh kayaknya. Waduh. Maaf, nggak ada yang di 5-5-nya. Jadi berarti ada 5 kan ya? Ada 5. apa aja tuh? Nah, Pertama, Kata-kata Kata-kata pujian. pujian, bener. Waktu yang berkualitas. pemberian, Bener. Melayani. dan juga sentuhan. Sentuhan. Nah, kalau misalnya kita mau berkomunikasi itu kan kita ngomongin lagi bahasa kasih. Bahasa itu kan berarti sebuah alat yang bisa kita pakai untuk komunikasi dengan orang kan. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau komunikasi dengan orang, makanya kita punya bahasa kasih ini tuh kayak bisa dibawa ke arah yang positif ataupun ke arah yang negatif. Misalkan nih, kita tadi udah bahas tentang 5 bahasa kasih. Kalau misalkan ada orang yang akan membawanya jadi negatif nih, misalkan saya kenal si A ini, dia orang yang suka suka dikasih. Jadi kita ngasih terus ke dia nih, kasih hadiah dengan harapan bahwa wes arek iki kayak hadiah terus aja wes biar dia suka sama Dia suka aku. sama dia. Nah, itu jadinya bukan buat kita bisa komunikasi sama dia nyambung atau enggak, tapi biar dia pay attention ke kita gitu. Kalau misalnya itu ke memanipulasinya itu kayak gitu. Nah, tapi pasti setiap kita
punya masing-masing berarti ya. Iya. nih ya. Punya. Jangan sampai ini salah juga berarti ya. Kalau Adi apa ya, Di? Bahasa kasih saya. Apa ya? Saya sebentar saya mikir ya. Heeh. Saya tuh nggak suka kalau terus-terusan dipuji tuh nggak suka saya. Oh. Meskipun saya oke lah ya, cuma saya nggak suka dipuji ya. Oh enggak bercanda. Waduh, sombongnya di atas Iya, permukaan air. Sombong amat. Dia di atas KKM. tapi itu saya suka kalau misalkan ini lagi ngumpul bareng gitu ya. Enak kalau misalkan ayo ngobrol gitu, aku suka. Oh, berarti kamu waktu orang berkualitas. Waktu berkualitas. Waktu berkualitas ya. Jadi lebih enak kalau rame-rame ngobrolin entah itu mulai hal yang penting sampai hal yang nggak penting tuh aku suka sebenarnya. Ngomong gitu sama orang-orang di sekitar gitu. Sama sih, Di. Aku juga orang waktu yang berkualitas. Jadi kalau sering aku pulang terus nanti ketemu orang tua gitu, aku bisa cerita macam-macam, Iya sharing kayak gitu-gitu. Tapi yang nggak suka apa kalau Putra? Aku apa ya? Kayak nggak ada. Nggak ada, semua suka ya berarti. Ya. Cuma yang paling dominan adalah di waktu yang berkualitas itu. Kalau Kak Theo, Aku sih kalau dari tak bahas yang nggak sukanya itu aku nggak terlalu suka sama sentuhan. oke. Kenapa Pak? Putri malu saya. Enggak. Tapi gini, kalau menurutku ada suatu momen yang dimana sentuhan, kalau orang yang nggak akrab banget itu nggak cocok buat kita. Oh, kayak, Kesannya malah takut ngelecehin ya orang ini. Iya kan? Iya. Karena dia masih stranger lah hitungannya, asing. Orang lah. asing. Orang Oh, asing. orang asing. Oh, iya. Lebih baik yang akrab memang akrab dan itu membutuhkan suatu momen tertentu untuk bisa melakukan bahasa kasih Yang seperti itu. yang seperti sentuhan. Tapi aku sukanya sih ya benar quality time. Kata-kata penguatan aku suka. Tapi bukan yang dipuji. Bukan dipuji karena menurutku kata-kata penguatan itu bisa saja sebuah kritik yang membangun. Itu adalah kata-kata penguatan. Benar, karena komunikasi itu kan nggak harus baik-baik semuanya. Nggak baik-baik semua. Macem-macem gitu ya. Dan untuk kita terima saling kasih, maaf pun menurutku maaf itu kata-kata penguatan. Apalagi kalau kita dalam berhubungan. Dalam berhubungan kepada teman-teman nih. Ya. Maupun dalam lingkup spesifik saat kita pacaran. Iya, iya. Contoh ya kan. Ada beberapa bacaan itu tiba-tiba muncul quote, siapa yang mengalah duluan dia adalah pemenangnya. Siapa yang minta maaf duluan dia adalah pemenangnya dalam suatu hubungan. Saat mereka semua satu sama lain bertahan pada egonya sendiri. Sama kata-kata terima kasih sih menurutku. Wow. Dari hal sepele itu kita bisa ngerti orang ini ternyata respect samanya. Karena kenapa sih kok aku suka banget sama kata-kata terima kasih dan juga maaf ataupun dan sebagainya dalam kata-kata penguatan. Bukannya karena aku narsis sih, tapi karena poin selanjutnya dari bahasa cinta, aku itu sukanya orang yang tipe melayani sih. Do the best for the project sih. For the project, enggak semua apapun yang aku kerjakan harus maksimal. Oh iya. Jadi aku sebisaku, semampuku, sementokku aku harus kerjakan secara maksimal. Do the extra mile. Doing the extra mile. Itu yang lainnya berapa tuh ya kan? Aduh. Tapi kalau misalkan melayani gitu ya, mungkin saya termasuk orang yang di situ karena tindakan-tindakan kayak misalkan dijemput ataupun diantar itu. Jadi saya jadi inget kalau misalkan teman-teman lihat drama Korea tuh kan ada tuh tim Han Ji Pyong atau tim Namdosan. Waduh, Nah, itu mungkin kalau misalkan teman-teman masuk di tim itu, Han Ji Pyong itu termasuk orang yang act of service. Dia orang yang melayani. Han Ji Pyong. Han Ji Pyong. Nah, saya suka lihat cowok yang seperti itu. Wow. Gitu. Berarti tim Han Ji Pyong nih berarti. Oh, tim Han Ji Pyong dong saya. Satunya lagi tim apa? Namdosan. Namdosan. Saya timnya Seodalmi aja. Iya kan ceweknya, Pak. Ini bahas apa? Saya nggak tahu ini. Tapi pasti teman-teman paham lah apa yang sampai Pasti banyak yang paham dong teman-teman.
Nah dari situ dari Mas Adi, aku Mbak Yeni sama Mas Putra itu kan kita punya bahasa cintanya, bahasa Masing-masing kasihnya ya. sendiri-sendiri. Dan teman-teman pasti yang di rumah itu punya bahasa cintanya sendiri-sendiri. Betul. Entah kalian bikin skala prioritas dari bahasa cinta tersebut, ataupun kalian hanya pilih salah 3, salah 2, salah 1 pun pasti ada bahasa Pasti cinta. ada, betul. Dan kenapa sih kita penting untuk memahami maupun mengerti bahasa cinta? Supaya waktu kita berkomunikasi dengan orang, entah orang yang baru, orang yang lama, orang yang kita percayai itu semakin lebih mendalam dan lebih intens lagi. Dan dari contoh ngambil dari Mbak Yeni tadi, saat kita memberi bahasa kasih itu, kita harus memiliki motivasi yang benar menurutku. Seperti yang contohnya Mbak Yeni, oh orang ini tipenya suka diberi hadiah, aku beri hadiah terus supaya dia bisa make attention padaku gitu kan. Tapi pasti ada imbal baliknya kalau motivasi kita negatif. Begitu juga positif. Kalau negatif, tak kasih hadiah terus biar dia tertarik sama aku. Dan orang yang kita beri hadiah itu pasti punya pikiran netting atau negatif thinkingnya. Anak ini ngasih hadiah kira-kira punya maksud apa sih? Curiga. Curiga. Bisa timbul seperti itu juga kalau memang kita memberikannya punya tujuan terselubung yang negatif. Tapi maksudnya adalah kita saat melakukan bahasa kasih itu kita harus tulus dengan motivasi yang benar pasti. Iya, balik lagi ke tujuannya tadi biar kita bisa membangun komunikasi dengan lawan jenis ataupun dengan orang lain itu dengan baik dan benar. Itu ya berarti ya. Berarti selama ini kalau yang tak lakukan salah dong berarti ya. Nah, Kamu ngapain aja? Waduh. Nah ya itu. Saya baru tahu ternyata memang bahasa cinta, sekali lagi bahasa kasih, bahasa kasih dilakukan dan digunakan untuk kita membangun sebuah komunikasi. Ya, sebagai Iya kan? dasar untuk kita untuk membangun komunikasi dengan orang sekitar kita. Dan gak stuck di yang romantis-romantis saja, berpacaran saja, tapi dalam semua lingkup yang lebih besar lagi daripada dimanapun pacaran. kita menjalin relasi lah ya. Bener. Nah sama kayak ini omongin Theo ya. Ya mungkin di antara kalian bertiga ini kan saya cewek sendiri ya. Oh, Emang cewek sendiri. Emang kenapa? Ya kan mungkin nih misalkan ada orang-orang yang mau deket ke saya gitu. Ini maksudnya apa nih? Tulus gak nih dia nih? Kalau kayak gini nih. Nah itu kan perlu kita pertimbangkan. Apakah yang dilakukan orang itu baik, tulus atau tidak? Atau gitu. memang ada motivasi lain. Ya. Ada modus. Ada udang di balik batu. Ada buaya. Benar. Waduh. Bahaya. Harus berhati-hati sih. Hati-hati. Jadi seperti di Matius 10 ayat 16. Apa Benar, tuh? ya. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kita menyeleksi Benar. menurut firman Tuhan dong Yang pastinya. benar seperti apa? Yang benar seperti apa? Yang tulus seperti apa? Tuluskah hatimu? Kenapa sih harus ada back songnya? Ya ampun. Karena memang kalau pengalaman nih. Kalau aku sendiri itu kan memang orang yang waktu yang berkualitas. Ya, ternyata punya pasangan yang sama. Kebetulan, ya serius? bukan kebetulan ya, memang ternyata punya yang sama-sama waktu berkualitas. Jadi selama dulu pengenalan sampai pacaran itu jadi kayak saat kita kepengen yang ini yuk kasih kado yuk untuk Valentine atau Natal atau pas ulang tahun. Jadi Ulang tahun. selama 3 tahun ini saya nggak pernah ngasih kado. Jadi kan nggak perlu lah. Kita lebih baik ulang tahun kita ketemu ngobrol kayak gitu. Karena memang suka dengan waktu yang berkualitas itu. Banget. Ternyata, tapi aku baru tahu ya, akhirnya baru tahu ini gitu loh. Kan pasti punya masing-masing. Iya betul. Bener, Pasti di antara kita dan di antara teman-teman yang di rumah pun punya bahasa kasih kalian masing-masing. Nah mungkin yang di rumah udah inget, oh iya ini bahasa kasih. Iya. Bisa jadi waktu nonton ini terus, oh ternyata si Joko selama ini gitu. Jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan. Wih gila. Joko. Luar biasa ya. Ilmu baru buat kita. Ilmu baru, apalagi kita gunakan sebagai pelayanan. Wais, informasi baru untuk teman-teman di rumah. Karena di 1 Yohanes 4 ayat 21, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Oke? Jadi kenapa kok bisa kita gunakan sebagai pelayanan? Karena kita pertama harus mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi sesama kita. Ada backsound tepuk tangan gak? Kita sendiri back songnya. Saya boleh tepuk pramuka gak ini?
Iya nanti munculnya ya. Gini-gini. Ya ampun. Ini bahasa kasihku, mana bahasa kasihmu? Eh, Tetap di sinilah ya. Iya, karena karena ini kayaknya ada yang mau menampilkan bahasa kasihnya. Wow. Wah. Inilah bentuk bahasa kasih Sobat Elre ya. Sobat Elre ya, benar, yang benar, terangkum dalam video. Video. Kita tampil pun. Buat teman-teman yang saya kasihi semua, kita cuman ada di sini di Elohim Radio, El Radio Region 3.16 FM. Reaching souls for the kingdom. Wah, tadi video yang lewat Mana? ya itu tadi. Oh tadi. Tadi. Ya kan? Wah, itu udah banyak banget teman-teman yang menyampaikan ya kan bahasa kasihnya lewat sebuah video tadi. Terima kasih buat teman-teman sobat-sobat Elohim Radio ya kan, ditunggu nanti ada apa lagi ya? Pastikan pantengin aja cuma. Tapi keren ya bahwa yang namanya bahasa kasih itu bisa kita tunjukkan bukan hanya sama pasangan ataupun mungkin anak-anak zaman sekarang menyebutnya pacar lah ya. Bisa sama teman, bisa sama keluarga, bisa sama rekan kerja dan banyak banget orang yang kita bangun relasi di sekitar kita. Wah. Bila kita punya hubungan yang baik, ya kan, yang stabil tadi, Stabil. biar kita bisa berkomunikasi dengan punya dasar komunikasi yang baik dengan bahasa-bahasa kasih yang sudah kita sampaikan sore hari ini. Betul. Karena kan udah banyak banget tuh. Kalau teman-teman ingat tadi ada 5 ya. Ada 5, 1, Kata-kata penguatan. 2, Pemberian. 3, Waktu yang berkualitas. 4, Melayani. 5. Sentuhan. Iya. Silakan dicari masing-masing kalian masuk bahasa kasih yang mana. Dan pastinya kita semua itu punya kok kelima bahasa kasih itu tadi. Cuma di mana di antara kelima itu yang lebih dominan yang kita punya. Gitu. Oh, ya benar ya, kayak aku tadi sama kamu ya, dia macam-macam ya. Iya. Tapi jangan sampai yang dominan itu kita gunakan untuk memanipulasi orang ya. Nah, Ingat motivasinya. intinya tadi yaitu adalah membangun komunikasi Yang baik. Yang baik pastinya. Wah, sore hari ini kita belajar banyak banget ya, dan kita saling berbagi informasi yang keren dan penting banget buat teman-teman pemuda remaja. Penting banget. Nah, mungkin sore ini juga yang di rumah nih teman-teman pasti udah nyatet yang 1, 2, 3, 4, 5 semua
mungkin juga lagi belajar nih. Iya. Mendalami. Oh ini yang saya lebih dominan tuh ini kayaknya. Iya, kayaknya sentuhan karena saya ini layar sentuh. Touchscreen, bukan dong. Itu barang. Bukan dong. Bukan touchscreen dong ini. Oke. Anda kira HP Mito. Ini, ya kan. Iya ampun. Ayan kita luruskan ya. Selain bekal materi yang sudah kita sampaikan sore hari ini, yang pastinya kita juga nggak bosan-bosan mengingatkan buat teman-teman semuanya ya, Benar. bahwa teman-teman juga bisa mengakses yang namanya renungan harian kok Ya. di websitenya elohim.id buat teman-teman pemuda, remaja dan juga umum dan juga anak-anak. Nah, di situ banyak berkat ya untuk kita setiap hari, untuk kita bisa bersaat teduh. Betul. Mungkin bersama dengan keluarga atau bersama pasangan. Iya. Betul. Dan juga besok hari Minggu jam 6 pagi di gedung gereja kita tetap ada ibadah onsite jam 6 pagi. Jam 6 pagi ya. Dan jangan lupa tetap taati protokol kesehatan, pakai masker, terus kemudian sebelum masuk cuci tangan dulu dong pastinya ya kan. Dan menjaga jarak. Buat teman-teman adik-adik sekolah minggu ya kan, masih ada Sunday Funday di YouTube-nya Elohim Ministry. Jam berapa itu? Jam berapa? 8:15. 15. Wah, seru-seru pokoknya ya di sana ya. Ada lagi apa ya ini ya pengumumannya? Ayo, apa ya? Doa Ayo. pagi. Iya. Doa pagi hari Senin, Rabu dan juga Jumat jam 5 pagi. Terus Sabtunya kemana? Nah di sini lagi kita. Oh, kan ketemu kita setengah 5 sore di YouTube Elohim Ministry. Acara apa sih? Sunday Fun ya. Saturday Fun Day jadinya kita. Fun Kita Day. Saturday Night Fun Day. Tetap di Elohim Radio itu loh. Elohim Radio. Elohim Radio. Hari Sabtu, setiap Sabtu jam 4:30 sore teman-teman. Ayo nonton. Jangan di skip. Nah. Pastinya kita nanti akan terus belajar, banyak informasi juga dan keren-keren banget bahasan kita setiap minggu itu. Ya ampun, luar biasa ya anak muda saat ini. Anak muda saat ini. Iya. Anda saat mudanya luar biasa. Ini masa kini sekali. Ya, maksudnya di kondisi pandemi seperti ini kita bisa masih terus berikan informasi, memberkati, berikan firman Tuhan buat teman-teman yang ada di rumah gitu maksudnya. Banyak sekali pesan yang kita sampaikan pada sore hari ini. Ya, Maka tangan kanan kita diangkat, set. ya. Tangan kiri kita diangkat, Diangkat ke kanan, ke kanan, kiri. kiri. Sampai jumpa. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu
setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu tiada terhitung. Pertolonganmu tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku.